Baik, ya, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang melayani dengan empati di tengah pandemi, khususnya dalam konteks pelayanan kita, yaitu pelawatan. Namun ketika saya menggumuli bahan dan tema ini, saya melihat ada sesuatu yang menjadi payung besar dari rasa empati dalam pelayanan, dalam perkunjungan, dalam pelawatan. Dan khususnya dalam masa-masa spesial, begitu ya, mari kita mensugesti gitu ya, atau membuka kesadaran dalam hati dan pikiran kita. Pandemi ini memang masa sulit, tapi sebenarnya ketika kita dengan peka, dengan jeli, dengan melambatkan jalan pikiran dan jalan kehidupan kita sendiri ini, masa pandemi ini adalah sebuah masa yang sangat spesial, yang sebenarnya kita bisa putuskan bahwa masa yang spesial ini adalah masa kita belajar lebih banyak daripada masa-masa sebelum pandemi, begitu. Nah, terkait dengan pelawatan, Bapak Ibu yang terkasih, pelawatan menjadi satu hal yang sangat berarti di masa-masa ini, gitu ya. Kerasa nggak Bapak Ibu? Kerasa nggak ketika kita belum bisa begitu ya bertemu tatap muka dengan orang-orang yang biasa kita temui, tapi rasanya ketika membaca chat gitu ya, membaca chat gitu, "Hai, are you okay? Hai, apa kabar? Hai, ada yang mau didoakan?" Itu menjadi di masa-masa spesial ini menjadi sebuah sapaan yang begitu menguatkan. Ada yang memperhatikan, ada yang menanyakan kabarku, ada yang menganggap aku ada begitu. Jadi pelawatan adalah sebuah pelayanan yang luar biasa, akan sangat berdampak. Dan Bapak Ibu, kita semua bersyukur karena Tuhan memanggil kita secara khusus untuk menjadi pelawat-pelawat. Dan untuk menjadi seorang pelawat yang betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan yang membuat kita acap kali atau sering kali merasa kehilangan harapan, baik kita maupun orang-orang yang sedang dilawat dengan semua pergumulan kita perlu spiritualitas, gitu ya. Itulah kenapa payung besar dari melayani dengan empati itu saya beri judul spiritualitas dan metode pelawatan masa kini. Jadi kita nggak hanya bicara soal abstraksinya, soal dasarnya yaitu spiritualitas, nanti kita akan gali dari salah satu surat Paulus, tapi kita juga belajar untuk mendefinisikan kembali, cari kembali metode-metode pelawatan yang efektif, efisien, dan juga berdampak. Gitu ya. Baik, mari kita mulai. Mengapa saya mengatakan tentang spiritualitas, Bapak Ibu? Kenapa kita berbicara soal spiritualitas? Karena begini pengertiannya. Oke, kenapa ini? Kenapa dia terdiam? Oke. Kenapa bicara soal spiritualitas? Karena dasar penghayatan seorang pelawat tentang siapa dirinya, dan itu akan sangat berdampak pada caranya melawat, gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa kita harus membahas tentang spiritualitas seorang pelawat atau spiritualitas pelawatan di masa yang spesial ini? Karena kita bicara tentang sebuah dasar penghayatan kita sendiri, tentang diri kita tentu di hadapan Allah dan sesama. Dan ketika penghayatan itu sudah menjadi satu hal yang holistik, satu hal yang terus-menerus dilakukan, begitu, kita akan sangat merasakan bahwa pelayanan kita, pelawatan kita, dalam metode apapun nanti kita akan bicarakan, itu sangat berdampak. Bukan hanya berdampak pada diri mereka yang kita lawat, yang kita kunjungi, tapi juga kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu pasti pernah merasakan ketika pelawatan sebenarnya bukan hanya kita yang memberi atau mengunjungi seseorang begitu ya, bukan hanya kita yang memberi sesuatu, tapi ada hubungan dialogis ya. Sebenarnya bukan hanya dialog, 3 hubungan begitu ya. Kita akan mengalami, saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita mengunjungi seseorang, melawat seseorang, kita juga adalah seorang pribadi yang belajar sesuatu dari kisah-kisah mereka, belajar melihat sesuatu dari kisah mereka, gitu ya. Itulah kenapa dampaknya itu bukan hanya kepada yang dilawat, tapi juga kepada kita, gitu ya. Oke, baik. Ini satu dasar yang baik sekali untuk kita pelajari kembali. Baik, mari kita lanjut. Nah, tadi saya jelaskan kenapa kita harus ngomong soal spiritualitas. Yang kedua, kenapa kita mesti ngomong soal metode pelawatan. Gitu ya. Karena baik spiritualitas dan metode itu sama pentingnya. Ketika metode itu cara ya Bapak Ibu ya.
ketika metode tidak dilandasi dengan spiritualitas yang benar, maka metode itu akan menjadi sangat membosankan, dan bukan hanya bosan, tapi tidak berdampak. Untuk apa pelayanan tidak berdampak? Gitu ya. Kalau spiritualitas tidak juga digumuli bersama-sama dengan metode, maka itu hanya akan menjadi sebuah abstraksi, akan hanya menjadi sebuah konsep dan teori yang tidak mendarat. Gitu ya. Itulah kenapa kita masih seimbang terus-menerus tanpa henti untuk kembali meredefinisi ulang tentang spiritualitas pelawatan dan juga metode. Dan saya rasa ketika kita secara khusus bergumul soal tema ini di tengah-tengah masa pandemi, buat saya ini bukan hanya bicara soal pandemi, karena mungkin saja kalau toh ada pasca pandemi, ya semoga ada begitu ya, kita berpikir begitu, kita nggak bisa kembali lagi ke waktu di mana kita bisa sebebas di masa sebelum pandemi. Jadi apa yang kita bahas ini, saya rasa bukan hanya bisa kita pelajari dan kita praktekkan dalam masa pandemi ini, tapi ini juga akan berdampak pada hidup setelah pandemi nanti. Semogalah demikian, ya. Baik. Kenapa kita bicara soal metode? Karena kita tahu bahwa masa spesial ini, konteks manusia ini sangat berbeda. Bukan hanya dari sejarah, bukan hanya dari soal waktu, tapi pandemi ini membuka semua hal. Membuka konteks-konteks baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tentang cara kita melihat diri kita, cara kita melihat sesama, cara kita melihat dunia, cara kita melihat keluarga, cara kita melihat pelayanan, cara kita melihat gereja. Cara pandang kita, konteks kita ini seperti sedang konteks yang kemarin tuh kayaknya udah ya masih kepake, tapi udah out of date begitu, dan sangat membutuhkan pemahaman pada konteks yang baru dengan jelas gitu. Jadi seorang pelawat harus membekali dirinya untuk melihat konteks. Ini yang juga penting. Nanti kita akan bahas secara detail konteksnya, secara garis besar itu apa, dan saya akan bagi ke beberapa kategori usia secara sederhana. Oke, di tiap tingkatan umur ada tantangan yang khas dan unik, apalagi di masa spesial ini. Nanti kita akan bahas juga, gitu ya. Jangan bilang kalau anak-anak nggak punya tantangannya. Jangan bilang kalau remaja nggak punya tantangannya. Kita semua di setiap layer usia perkembangan itu punya tantangan. Apalagi di masa konteks yang spesial ini, tantangannya menjadi semakin beragam. Tantangannya menjadi semakin bermacam-macam. Tantangannya datang tanpa kita pernah sadari bahwa itu bisa jadi tantangan toh, gitu ya. Nah, selain tingkatan umur, kita juga bicara soal gender dan kepribadian. Nah, ini luar biasanya pelawat itu, gitu ya. Karena kita berhubungan, kalau sebelum pandemi ini one on one gitu ya, atau satu-satu, atau mungkin berkelompok kecil-kecil gitu ya, 2 orang mengunjungi 1 orang begitu ya. Kita itu berhubungan langsung masuk ke dalam lingkungan privat seseorang, entah itu pas dia di rumah, entah itu pas dia di rumah sakit, sebelum pandemi ini ya, bicara soal sebelum pandemi. Entah itu dia mungkin pernah ada yang kunjungan ke tempat kerja, gitu ya. Pelawatan itu berarti masuk ke dalam sebuah ruang lingkup yang jauh lebih privat, yang jauh lebih pribadi, gitu ya. Dan kita akan banyak sekali menemukan kekompleksitasan manusia yang kita kunjungi, dari sisi umur ya, dari sisi umur psikologis, tapi juga gender dan kepribadian, gitu ya. Mengunjungi laki-laki dan mengunjungi perempuan tentu berbeda. Mengunjungi seorang laki-laki bujang pemuda dengan mengunjungi ibu-ibu baru melahirkan beda. Mengunjungi orang tua yang baru pensiun dengan mengunjungi mereka yang sudah beberapa lama pensiun beda. Ya. Jadi gender saja, meskipun yang kita akui secara umum gitu ya, perempuan dan laki-laki gitu, itu saja sudah punya kekompleksitasan tertentu, apalagi bicara soal kepribadian. Ya, oleh karena itu metode kita betul-betul mesti kita bicarakan dan kita cari gali secara kreatif. Oke, pendekatanku dengan si A akan sangat berbeda dengan pendekatanku dengan si B. Gitu ya. Lalu juga bicara soal gayaku gimana ya, kepribadianku gimana ya, yang cocok buat aku gimana ya. Jadi kita seru sebenarnya ngomong soal pelawatan itu,
kelihatannya sederhana, tapi enggak. Sangat kompleks dan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dan bisa kita gali. Baik. Nah, kita inginkan bahwa di masa spesial ini pelawatan tidak hanya sekedar rutinitas. Ini tentu menjadi keinginan kita di sebelum pandemi, masa pandemi, ataupun nanti pasca pandemi, gitu ya. Kita rasanya di masa spesial ini, masa pandemi ini kembali melihat bahwa segalanya yang mungkin dulu kita anggap menjadi sederhana dan biasa saja itu sekarang ini kok menjadi sangat berarti. Contohnya tadi ya, di WA sama sahabat deket aja, hai, are you okay? Hai, ada yang mau didoakan, itu rasanya udah kayak, aduh, rasanya kayak diberikan air di tengah-tengah padang gurun kehidupan gitu ya, disapa begitu saja. Nah, pelawatan itu juga begitu. Pelawatan itu menjadi sangat efektif, menjadi bahkan bukan hanya efektif, tapi bisa menjadi upaya preventif yang luar biasa. Nanti kita akan bahas soal kesehatan, isu kesehatan mental, saya akan bahas secara khusus, nanti ada di slide saya, yang tadi mungkin saya belum tambahkan di slide yang saya kirimkan pada Ibu Christine. Nah, ini yang dasar dari semuanya. Agar perjumpaan dengan Tuhan terasa dalam pelawatan, bagi siapa? Bagi kedua belah pihak. Bagi kedua-duanya. Ini yang sangat kita rindukan. Ini yang rasanya kayak semakin hari itu kita sangat lapar dan haus pada perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan melalui banyak hal, salah satunya adalah melalui pelawatan. Meskipun toh kita belum bisa pelawatan tatap muka. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Itulah kenapa saya memilih spiritualitas dan metode sebagai kedua hal yang sangat baik ketika kita mau belajar tentang hal ini, berujung nanti kita ngomong soal empati. Oke, mari kita bicara soal konteks umum, konteks pandemi, dan mungkin saja pasca pandemi. Ya, secara fisik manusia menjadi lebih rentan, tentu. Saya baca di sebuah majalah National Geographic Indonesia terbitan tahun ini di bulan Juli. Juli ya, betul, Juli, itu membahas secara khusus, ada beberapa artikel gitu ya tentang virus ini begitu. Bagaimana sebuah kehidupan manusia yang semakin kuat secara infrastruktur, kemajuan peradaban, teknologi itu membuat kita ini secara tidak sadar makin lemah karena kita makin menggeser kehidupan our mother nature gitu ya, menjadi kehidupan peradaban yang modern, sehingga itu secara tidak langsung itu sangat membuat tubuh kita itu juga makin rentan. Virus itu makin mudah masuk, dan juga hubungan antara manusia dan binatang yang semakin dekat begitu ya. Ini bukan bicara soal bicara soal hewan peliharaan ya, tapi ekosistemnya itu makin dekat karena hutan-hutan makin banyak dibabat, itu justru menjadi sebuah jembatan bagi virus itu makin dekat. Apalagi sekarang manusia hidupnya berdempet-dempetan gitu ya, itu juga makin dekat. Jadi makin rentan secara fisik dan secara mental. Makin banyak orang yang kesepian di tengah keramaian. Makin banyak orang yang merasa keputusasaan ketika masih banyak alasan untuk dia melihat betapa indahnya hidupnya gitu ya. Tapi dia nggak melihat itu. Dan kehilangan harapan menjadi makanan sehari-hari, menjadi perjuangan, menjadi pertanyaan, aku ini berarti nggak sih? Aku ini masih punya alasan untuk hidup nggak sih? Ada nggak sih harapan di masa depanku yang lebih baik? Jadi kondisi kita secara holistik itu sangat rentan dan sangat lemah sebenarnya kalau kita mau akui dengan rendah hati. Minimnya tatap muka dan sentuhan kasih. Bapak Ibu pasti sangat merasakan bahwa sangat berbeda, meskipun nih kita sudah digitalize gitu ya, terdigitalisasi dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, tapi pertemuan tatap muka itu masih kita rindukan, berbeda gitu ya, masih karena nature kita ini bukan manusia yang bisa terpisah, tapi manusia yang membutuhkan pertemuan, persekutuan, komunitas, tatap muka, dan sentuhan kasih. Meskipun tidak semua orang punya bahasa kasihnya itu adalah sentuhan ya, tapi kita tuh butuh at least salaman. Ya, sekarang kangen banget salaman ya.
Ya, sekarang kangen banget salaman, mungkin yang biasa pelukan kalau ketemu sahabatnya atau ketemu keluarganya tuh pengen banget merasa dipeluk gitu. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada jurnal penelitian bahwa pelukan itu membangkitkan hormon, saya kalau salah, kalau ada orang kesehatan mohon maaf, tolong saya dikoreksi ya. Hormon oksitosin. Nah, pelukan, sentuhan, tepukan punggung, usapan di kepala, begitu tentu dilakukan oleh orang-orang yang kita percaya ya, bukan orang asing begitu ya. Itu menambah hormon oksitosin dan juga membuat badan kita, sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih rileks dan lebih sehat. Tapi itu nggak bisa. Gimana caranya dong gitu ya? Dan juga makin tingginya, karena tadi secara mental juga makin banyak kesepian, keputusasaan, tentu kebutuhan yang lain untuk dikasihi, diperhatikan, dianggap ada, dan ditemani itu menjadi sangat amat tinggi. Dan disinilah salah satunya pelayanan, pelawatan itu menjadi sangat berarti, menjadi sangat penting. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan betul-betul harus diapresiasi setiap para pelawat ini yang mau terus bertahan dan terus mau menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih Kristus untuk membuat mereka semua tahu bahwa you are loved, kamu dikasihi, kamu diperhatikan, kamu dianggap ada. Ya, oke. Nah, tapi pelawatan non tatap muka nih, bicaranya gimana nih, gitu ya? Nah, menarik Bapak Ibu, Alkitab menulis model dan kisah pelawatan non-tatap muka. Ini menarik. Salah satunya adalah dari surat-surat Paulus yang dia tulis ketika dia tidak hanya berada bersama dengan jemaat yang menjadi murid-muridnya, begitu ya. Ada beberapa jemaat di mana setelah Paulus bertobat, begitu ya, dia mengunjungi jemaat, lalu dia menulis beberapa surat pengajaran, begitu. Tapi ada beberapa jemaat, dan salah satunya adalah Filipi, yang pada waktu itu tidak bisa dia kunjungi secara tatap muka, secara harafiah, secara ragawi, secara badani. Nggak bisa. Jadi surat Filipi itu konteksnya, konteks umumnya adalah sebuah surat pelawatan, bisa dikatakan surat pengembalaan, surat pelawatan, surat pengajaran, begitu ya. Nanti kita akan bahas di pelawatan itu sebenarnya ada apa aja, begitu ya. Dia lakukan melalui surat, ya Bapak Ibu ya, melalui surat. Jadi seluruh kitab Filipi ini ada beberapa surat, tapi kita fokusnya di Filipi dulu, di Filipi 1 ayat 3-11. Nanti minta tolong Bu Christine membacakannya ya. Tolong dipersiapkan ya, Filipi 1 ayat 3-11. Jadi Paulus menuliskan surat ini melawat jemaat yang ia kasihi, jemaat Tuhan yang Paulus kasihi, yang ia ajar begitu, yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman berat bersama dengan bersama dengan Paulus sebelum ini melalui surat. Jadi bicara soal pelawatan non tatap muka, jangan salah, bukan hanya pada masa ini. Dulu bahkan jauh sebelum masa ini datang, sudah dilakukan oleh Paulus dan juga beberapa orang tertentu. Oke, mari kita secara spesifik melihat di surat Filipi pasal 1, ayat 3-11. Minta tolong Bu Christine untuk membacakannya bagi kita. Ya, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku,
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke, thank you Bu Christine. Ya, jadi nanti kita akan bahas Bapak Ibu secara detail apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan, apa yang bisa kita gali soal pelawatan non tatap muka itu. Pelawatan non tatap muka itu haruslah berdampak. Kalau pelawatan tatap muka itu berdampak, maka non tatap muka juga harus berdampak, sama-sama, ya. Dan pelawatan non tatap muka ini berangkat dari hati untuk sampai ke hati. Ini yang saya maksudkan dengan empati. Berangkat dari hati kita sebagai pelawat untuk menuju ke hati setiap orang yang dilawat. Begitu pula berangkat dari hati orang-orang yang dilawat untuk menuju ke hati kita. Ya, jadi pelawatan adalah sebuah pertemuan dari hati ke hati. Ya, mari kita dengan spesifik membahas teks ini. Pelawatan non tatap muka. Oke, mari kita bahas secara konteks umumnya dulu. Tadi ya, Paulus sang pelawat itu ia sedang dipenjara karena membela Injil. Ada beberapa dugaan di mana dia dipenjara, ada di Kaisarea, ada beberapa tempat gitu, tidak dijelaskan di Filipi, tapi kita tahu bahwa ia sedang dipenjara. Itu berarti bahwa dia sebagai seorang pelawat pun sedang melawat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dirinya sendiri dengan pergumulan itu tidak baik-baik saja. Tapi kenapa kok bisa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja justru dia bisa menjadi pelawat yang berdampak? Apakah diperlukan keadaan yang baik-baik saja bagi kita semua supaya kita baru bisa melawat? Kayaknya nggak begitu. Dalam surat Filipi justru pergumulan-pergumulan Paulus yang berat mendorongnya untuk menjadi seorang pelawat. Gitu ya. Nanti kita akan bahas soal itu. Nah, jemaat Filipi juga sedang ada dalam pergumulan. Sedang menghadapi para pengajar-pengajar yang menyesatkan. Kebanyakan memang surat-surat Paulus begini, begitu ya. Perjuangan jemaat untuk memilih nih mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dituruti begitu, mana yang sesuai dengan pengajaran Kristus. Dan di situ ada timbul kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, seperti di jemaat Tesalonika misalnya. Mereka bingung karena ada pengajaran soal kematian atau soal kehidupan setelah kematian, gitu ya. Jadi menghadapi pengajar yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang berbeda itu membuat reaksi psikologis yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan bingung, gitu ya. Keadaan seperti ini pasti nggak enak sebenarnya. Baik yang dilawat dan yang melawat tidak dalam keadaan yang baik. Dan justru itulah inti dari pelawatan. Pelawatan tidak membutuhkan seorang pelawat yang hidupnya selalu baik-baik saja. Kita tahu sebagai orang dewasa, tidak ada hidup yang selalu baik-baik saja. Justru pelawatan begitu sangat berbunyi dan berdampak. Ketika kita mempertemukan pengalaman kita, pengalaman orang lain, untuk bersama-sama mencari makna, untuk bersama-sama saling menemani dan mencari harapan dalam pergumulan kita masing-masing. Nah, dalam konteks khusus ini, semua orang di masa pandemi ini punya pergumulan. Even orang yang paling kaya sekalipun, yang duitnya mungkin nggak akan habis 7 turunan, ya, menurut kita, gitu ya, dia juga punya pergumulan. Ada buktinya, Bapak Ibu. Saya menemui beberapa orang yang sebenarnya kalau menurut kita ini, ya elah dia nggak usah kerja kali, tidur uang datang, cukup-cukup gitu ya, menghampiri si orang ini. Tapi dia nggak bisa tidur dengan tenang, khususnya di masa pandemi ini, karena begitu banyak yang harus dia pikirkan, karyawannya, keluarganya, masa depan bisnisnya, dan kita semua tahu pandeminya memukul semua tingkat perekonomian dari yang besar sampai yang kecil. Gitu ya. Jadi semua orang, baik yang dilawat maupun yang baik yang dilawat maupun yang melawat, itu berada dalam satu kondisi tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi justru disitulah titik temunya dan pelawatan menjadi sangat bermakna. Ya. Jadi menjadi seorang pelawat tidak perlu syarat,
Dalam arti tidak perlu syarat bahwa hidupmu lagi oke nggak nih, ya gitu ya. Hidupmu lagi baik-baik saja nggak nih? Tentu begini. Tentu konteks khususnya kalau kita lagi stres dan kita lagi nggak bisa berkomunikasi, ya jangan melawat. Jangan memaksa diri, menurut saya begitu. Ya, bukan berarti kalau, oh katanya Bu Keisha tadi, kalau aku nggak baik-baik saja, aku boleh melawat. Iya, secara umum. Tapi kalau kita tahu kita sedang sangat stres, berada di titik klimaks emosi kita, ya jangan melawat. Itu tips dari saya. Ya, karena ketika kita sedang stres berat, kita bisa mengeluarkan kata-kata atau nada atau bahasa tubuh nonverbal yang membuat orang lain nggak nyaman, gitu ya. Kalau sedang stres, menurut saya jangan melawat, ya. Tenangkan dulu, nggak usah harus tunggu sampai selesai. Tapi kita berada di titik tenang untuk kita bisa mengendalikan diri. Nah, itu ya. Jadi kita tetap juga harus berhati-hati. Bukan berarti, oh yaudah Bu Keisha, kalau gitu dalam keadaan apapun. Ya enggak juga. Gitu. Kita mesti peka. Pelawat itu salah satunya adalah kepekaan yang mesti terus dilatih. Ya, kepekaan pada dirinya dan juga pada orang lain. Oke, kita berjalan. Kita bicara soal khusus ya. Ini soal empati. Dari hati ke hati, dari hari ke hari. Dalam pelawatan Paulus, di dalam teks Filipi 1 ayat 3-11 ini kita sedang mempreteli. Orang Jawa bilang mempreteli itu apa ya? Melihat satu-satu gitu ya. Apa tahu yang dia lakukan, apa yang dia katakan, bagaimana cara dia menyapa, dan apa yang ia sendiri rasakan sebagai seorang pelawat yang tidak melawat secara tatap muka. Itu yang akan kita gali. Yang pertama, bicara soal empati, kita bicara soal apresiasi. Ada 3 ayat utama dari Filipi 1 ayat 3-11 yang saya rangkum menjadi 3A dalam bicara soal empati dalam pelawatan. Apresiasi, afeksi, dan afirmasi, gitu ya. Apresiasi, afeksi, dan afirmasi. Ya, kita akan preteli satu-satu. Apresiasi base-nya ayatnya itu dari aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau afeksi, sebab Allah adalah saksiku betapa aku merindukan kamu sekalian. Ada buncahan atau perasaan yang Paulus rasakan, kerinduan, soal afeksi, soal emosi yang dia rasakan, yang ia katakan, gitu ya. Dan afirmasi adalah penegasan pada hal-hal yang positif kepada orang yang sedang kita ajak bicara maupun kepada diri kita, gitu ya. Jadi banyak sekali di sosial media itu mengatakan afirmasi hari ini, gitu ya, penegasan positif hari ini atau afirmasi bulan ini, begitu ya. Juga dikatakan oleh Paulus dalam pelawatannya. Base ayatnya adalah semoga kasihmu makin melimpah sehingga dapat memilih bla 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 supaya kamu suci bla 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 penuh dengan kebenaran. Kita preteli satu-satu. 3A. A yang pertama, apresiasi. Apresiasi di dalam pelawatan non tatap muka yang dilakukan oleh Paulus ini bukanlah pujian yang berlebihan, tetapi sebuah penghargaan yang tulus atas usaha jemaat Filipi untuk tetap bertahan. Bapak Ibu, ketika kita pernah diajak bicara seseorang yang dekat dengan hati kita, makasih ya sudah berusaha sampai sejauh ini. Aku bersyukur banget aku kenal kamu, gitu ya. Itu rasanya kayak even masalah kita belum selesai, ya, kesedihan kita belum selesai, tapi rasanya, oh my God, aku tuh dihargai dan orang tahu betapa aku berjuang. Dan betapa dalam pergumulanku ini aku justru membuat orang lain melihat dan bersyukur kepada Allah ketika mengenal aku. Jadi kata-kata yang begitu manis kepada jemaat Filipi yang dilakukan sejak sapaan pertama. Ini kan kita bahas di konteks awal ayat ini ya, konteks awal surat ini ya, sapaan awal dari Paulus. Aku bersyukur setiap kali aku mengingat, aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Jadi ada sebuah apresiasi yang tulus, yang tidak berlebihan, tetapi yang tulus yang mau dikatakan kepada orang-orang yang sedang dilawat bahwa terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang, aku bersyukur sekali mengenal kamu, mengenal semua perjuanganmu. Diapresiasi, gitu ya.
apresiasi itu menghangatkan hati. Jadi pelawatan itu seharusnya menghangatkan hati. Bukan merasa dihakimi, bukan merasa hanya sekedar dikunjungi, tapi harus ada sebuah sentuhan personal, tadi ya, makanya dari hati ke hati, yang membuat kita, baik yang melawat ataupun orang yang dilawat itu merasakan kehangatan. Kehangatan kasih siapa? Tentu kasih Kristus. Apresiasi memberikan keyakinan tentang perasaan dikasihi, diingat dan diperhatikan. Ini yang akan membuat bolong-bolong tadi, konteks-konteks umum tadi, perasaan kesepian, keputusasaan, kehilangan harapan, itu mulai kita tetesi dengan air sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Karena apresiasi itu bukan hanya sekedar menghangatkan hati, tapi membuat orang, oh ya ampun, aku masih diingat, aku berarti toh untuk orang lain. Aku punya dampak baik toh. Oh, aku nih punya tujuan toh. Allah menciptakan aku nih punya tujuan toh. Itu kan dampaknya sangat besar. Apresiasi membangkitkan potensi diri yang tidak terlihat dalam pergumulan. Ketika kita mulai menyapa orang yang kita orang yang kita lawat, orang yang kita kunjungi, begitu ya. Ketika kita mengapresiasinya dengan jujur dan tulus, kita sedang menyadarkannya pada potensi-potensi yang dia tidak lihat dalam pergumulan yang dia rasakan. Kecenderungan orang yang sedang stres, sedang berada dalam masalah, itu nggak bisa melihat hal yang baik dalam dirinya. Gitu ya. Dan kita diajak untuk melihat, untuk membantunya melihat bahwa banyak sekali potensi positif yang membuat kita bahkan bersyukur sekali ketika mengenal orang yang kita kunjungi, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Paulus, mengapresiasi. Tapi apresiasi ini juga, adalah apresiasi yang datang dari pengalaman dan bukti yang sudah dilihat oleh Paulus. Jadi ada relasi sebelum pelawatan ini terjadi yang membuat Paulus melihat bahwa ada banyak sekali usaha dari jemaat Filipi ini untuk tetap bertahan dan berjuang, ya. Sehingga kalau bisa nanti saya juga akan kasih tips, kita mesti punya track record gitu ya dari orang yang kita lawat. Atau nggak usah ditulis nggak apa-apa, tapi kita sudah pernah berelasi sebelumnya. Kita tahu sedikit dari ceritanya gitu ya. Sehingga kita bisa menolongnya untuk mengingat betapa dia punya potensi yang besar dalam dirinya. Apresiasi itu penting. Yang kedua adalah afeksi. Paulus menunjukkan kerinduannya kepada jemaat Filipi. Ia mengutarakan isi hatinya kepada mereka yang dilawat. Nah, ini memang harus bijaksana Bapak Ibu ya, harus peka juga untuk untuk tidak jadi curcol begitu ya. Tapi perasaan dan afeksi itu layak untuk dikatakan, untuk membuat kita sendiri dan orang yang dilawat itu merasakan ada sebuah hubungan. Ya. Ada sebuah koneksi meskipun secara tatap muka kita nggak bisa ketemu. Ketika Paulus mengatakan, aku rindu pada kalian, wahai jemaat Filipi, itu rasanya ada ikatan yang melampaui pertemuan tatap muka. Ya. Ikatan itu sangat penting, apalagi di masa spesial ini. Ketika jemaat, tadi saya dengar katanya GKI Keranggan sudah ada on-site ya, tapi baru hanya ibadah ya, belum ada yang lain-lain kan ya, baru hanya ibadah. Bayangkan perubahan dari sekian banyak kegiatan gereja seminggu, mungkin nggak pernah libur gitu, sekarang hanya satu kali, mungkin hanya 1 jam di satu hari, di hari Minggu aja jam 8. Itu kan berarti ada koneksi-koneksi yang secara harfiah terputus ya. Nah, cara menjaga komunitas ini, menjaga komunitas GKI Keranggan itu apa? Dengan afeksi. Aduh, aku kangen banget loh, kamu lama ya, kita lama nggak ketemu ya, gitu. Tentu ini mesti diutarakan juga dengan cara yang baik ya, cara yang sopan, cara yang etis begitu. Tapi untuk menunjukkan bahwa aku kangen loh sama kamu, lama kita nggak ketemu ya. Dulu tuh kita sering begini gitu.
Jadi afeksi itu penting untuk bersama-sama kita rayakan dan kita akui dalam pelawatan-pelawatan kita, apalagi di masa-masa seperti ini. Karena dengan afeksi kita mengikat bonding, ya, kita membuat koneksi hati itu jauh lebih kuat, gitu ya. Kerinduan adalah hal manis ketika perpisahan terjadi dan obat untuk tetap bertahan serta menanti waktu untuk bertemu. Jadi kerinduan itu adalah sebuah harapan. Meskipun toh kita nggak tahu secara harfiah kapan kita bisa ketemu. Mungkin saja di surat Filipi itu secara pribadi Paulus belum tahu kapan dia bisa ketemu. Tapi untuk perpisahan, kerinduan itu menjadi perekat. Ya, kerinduan itu menjadi koneksi yang melampaui pertemuan secara harafiah. Kerinduan memberikan harapan tentang datangnya suatu masa dan keadaan manusia yang lebih baik. Kerinduan itu membuat kita mampu berharap nanti akan ada waktu yang lebih baik daripada waktu ini. So bertahan ya, bertahan ya. Itu afeksi. Aku rindu. Jadi kita bertahan yuk sama-sama, gitu ya. Nah, afeksi yang ketiga, empati yang ketiga, 3A dari empati adalah afirmasi. Afirmasi yang tadi kita ambil dari ayat-ayat terakhir. Coba saya bacakan ya di ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini sebuah afirmasi dalam doa. Nah, ini menarik. Metode kita untuk menguatkan seseorang, mungkin kita nggak bisa ngomong langsung, tapi kita bisa doakan dia dan ucapkan dalam doa. Doa bisa menjadi salah satu metode, tentu salah satu tindakan spiritualitas kita memohon kepada Allah, tapi juga punya mata koin yang satu lagi gitu ya, untuk memberi penegasan pada dia, untuk memberikan keyakinan bahwa kamu pasti punya kasih yang melimpah. Gitu kan Paulus sepertinya bilang gitu. Kamu pasti bisa hidup suci dan bertahan. Kamu pasti diperlengkapi oleh Allah untuk punya pengetahuan tentang kebenaran. Itu afirmasi sebenarnya, meskipun itu diucapkan dalam doa. Gitu ya. Dan tentu dalam semua itu, afirmasi yang dikatakan oleh Paulus berpusat kepada pribadi Allah yang sangat amat memungkinkan semua hal baik itu masih dan tetap akan terjadi. Jadi fokus afirmasinya itu adalah kepada kebaikan Allah yang pasti Allah berikan kepadamu. Nah, intinya begitu. Nggak mungkin Allah tidak memberikan hal yang baik. Tadi Paulus katakan di ayat-ayat awal, aku yakin Allah sendiri yang akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, gitu kan ya. Jadi kita manusia yang lemah, tapi aku percaya, kalau bisa dikatakan dalam bahasa sehari-hari, Paulus gitu ya, mengatakan, aku percaya bahwa Allah yang memulai itu akan tetap meneruskan perbuatan yang baik padamu. Diafirmasi terus. Dan bukan afirmasi sekedar quote-quote gitu ya, bukan seperti motivator, tapi penegasan yang alkitabiah, penegasan yang paling dasar. Afirmasi juga memberikan kesadaran lagi-lagi pada potensi diri, harapan, dan ketabahan menghadapi pergumulan. Karena masa spesial ini tuh kita membutuhkan energi untuk bertahan itu jauh lebih lama. Karena kita tahu nanti di ujungnya itu nggak tahu kapan dan akan bagaimana ujungnya. Jadi soal ketabahan, soal harapan, soal hal-hal yang baik itu harus tiap hari dipupuk dalam diri dan dibagikan. Oke, semoga saya nggak kelamaan ya Bu Christine, saya masih ada beberapa slide ya. Semoga Bapak Ibu masih standby bersama saya. Takutnya ada yang tidur. Maaf ya kalau kelamaan jadinya. Oke. Dasar sikap seorang pelawat adalah yang pertama, seorang pelawat harus bisa atau at least memberi dirinya belajar setiap hari untuk melihat banyak hal yang baik dalam dirinya dan orang yang dilawat. Itulah kenapa ini hubungan yang dialogis. Seorang pelawat bisa membangkitkan semangat
bisa menyadarkan potensi baik dalam diri orang-orang yang dilawat, karena dia melihat, menghargai, berterima kasih pada dirinya, dan menggali potensi-potensi baik dalam dirinya. Aneh rasanya ketika kita nggak sayang sama diri kita, ya, terus kita sayang sama orang lain, gitu ya. Itu jadinya nggak otentik. Ketika kita sayang, kita mengenali, kita berdamai, kita tahu potensi dalam diri, kita juga tahu kelemahan dan keburukan diri kita, lalu belajar untuk mengampuni diri kita, mohon ampun pada Tuhan juga, dan terus belajar. Begitu pula cara kita melihat orang lain. Bapak Ibu, ini adalah dua koneksi yang nggak bisa terpisah. Selalu akan menjadi satu kalau kita peka. Dan dalam pelajaran, dalam ilmu-ilmu pastoral, itu ini yang kami pelajari bahwa, dan spiritualitas ya, bahwa bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, itu akan sangat terlihat dari bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita merasakan Allah mengasihi kita dengan luar biasa, itu juga akan sangat nampak pada bagaimana cara kita mengasihi dan melihat banyak hal yang baik dalam diri orang lain. Itu hal yang tidak pernah bisa terpisah. Jadi bagi seorang pelawat, sangat penting untuk menerima diri sendiri, berdamai dengan luka masa lalu, pulih dan terus-menerus begitu ya, untuk menemukan hal-hal apa dalam diriku, gitu ya, dalam diri seorang pelawat yang perlu sentuhan, perlu pemulihan, perlu pelawatan, gitu ya. Dan dengan itulah kita justru dipakai oleh Allah untuk melawat orang-orang yang mungkin saja punya pengalaman yang berat seperti kita. Misalnya, seseorang yang pernah, misalnya saya ya, misalnya begitu, saya itu sudah kehilangan ibu saya, jadi saya punya 2 ibu dalam hidup saya. Ibu kandung saya meninggal pada saat saya berumur 7 tahun, karena kecelakaan, dan ibu tiri saya yang juga sudah menjadi ibu yang sangat baik kepada saya itu meninggal ketika beliau tidur di atas tempat tidurnya. Nah, 2 fase berat dalam kehidupan saya ini, ya bisa dibilang fase terberat dalam kehidupan saya ini, membuat saya pada akhirnya sadar bahwa ketika saya melawat, mendampingi, mimpin Leadstone, kedukaan, itu saya ngerti rasanya ditinggalkan. Nah, kayak gitu. Nah, setiap kita tuh pasti punya pengalaman berat, ya, pengalaman yang mungkin saja sangat-sangat berat. Jangan-jangan itu dipakai oleh Allah untuk kita menjadi para pelawat yang bisa menemani orang-orang yang juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, kalau orang nggak pernah kehilangan orang dia kasihi, lalu datang orang bilang, katakan, jangan nangis, sabarlah. Rasanya kayak kita tuh, ya, lah kamu nggak ngerasain sih, gitu ya. Kebanyakan orang yang ngerasain pengalaman yang berat itu nggak akan banyak menasihati. Nah, ini nanti tipsnya yang saya kasih ya. Nggak akan banyak menasihati. Nggak apa-apa, kamu nangis aja. Nangis aja. Aku dulu juga gitu. Nggak apa-apa. Nangis aja. Nangis aja. Nanti, tapi setelah ini, aku bisa buktikan kalau aku bisa kuat kok. Jadi kamu pasti bisa. Gitu ya. Oke. Meski juga mengalami pergumulan yang berat, seorang pelawat punya perspektif iman. Ini yang sangat berharga yang bisa dibagikan. Tidak menghakimi, tapi mengapresiasi. Mendoakan dan bukan menasihati. Ya bolehlah kalau nasihat-nasihat sederhana sih boleh ya. Tapi kadang untuk beberapa fase hidup yang berat, orang yang kita lawat itu nggak perlu nasihat, nggak perlu masukan. Dia cuma perlu telinga dan doa kita. Ya. Mendengar dan memberi pengharapan. Ini sangat penting, apalagi di masa ini dan sesudah masa pandemi. Dengar saja. Boleh memberi tanggapan, tapi lebih banyak mendengar. Dan mendengar itu tidak mudah. Tidak mudah. Mendengar sambil berpikir, abis ini aku mau ngomong apa nih ya. Itu bukan mendengar ya. Tapi mendengar itu adalah benar-benar attentif, hadir sepenuh-penuhnya untuk melihat apa yang sedang dia rasakan. Bahkan kalau empati itu juga merasakan apa yang dia rasakan. Ya, oke. Mereka yang dilawat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Saya mungkin saja kurang lengkap, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi.
mereka yang dilawat, anak-anak dan remaja itu menghadapi kebosanan, kelelahan, dan tuntutan sekolah online yang luar biasa. Luar biasa. Saya itu selalu merasa melihat anak-anak zaman sekarang, terutama yang di kota-kota besar dengan tuntutan sekolah online yang luar biasa tuh, kok kayak nggak ada bedanya antara sekolah online dan sekolah bukan online gitu ya. Kok nggak ada bedanya sih, tuntutan PR-nya banyak banget, tuntutan nilainya, tuntutan materi pembelajaran yang mesti diselesaikan. Itu stres loh anak-anak, Bapak Ibu. Itu sangat stres. Oh, di masa sebelum pandemi aja mereka sebenarnya sudah stres, apalagi di masa pandemi ini. Saya bersyukur saya ketemu sekolah di Solo ini yang anak saya memang masih KB ya Bapak Ibu. Yang saya tahu sekolah Kristen yang tidak hanya menekankan tentang kecerdasan akademisi, tapi juga kegembiraan dalam pengajaran. Itu yang saya kejar sebenarnya. Sehingga ketika nanti sekolah sudah lebih tinggi jenjangnya anak-anak merasa gembira ke sekolah gitu. Jangan bangun pagi dengan banyak sekali keluhan, pulang dengan muka yang lelah, itu kasihan sekali. Orang tua juga menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pergumulan ekonomi, ya, tentu. Dinamika relasi keluarga. Ini banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa dalam masa pandemi ketika orang disuruh stay at home, itu justru banyak KDRT terjadi. Baik KDRT secara fisik, ataupun secara verbal. Karena yang sehari-harinya bekerja, ya ketemunya cuma pagi dan malam, itu jadi ketemu terus. Itu bukan hanya senang, tapi kebanyakan konfliknya juga karena adaptasi lagi gitu ya. Dan dinamika relasi keluarga ini kalau kita geluti dan gumuli itu kayak rimba ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga pasti kelelahan mendampingi anak-anak di sekolah online ya. Ini juga satu kelelahan tersendiri. Yang pemuda, kesepian, kesendirian, lalu perjuangan ekonomi. Yang lansia, ini juga salah satu golongan usia yang sangat berat. Ya, mereka kesepian, mereka rindu untuk bertemu rekan sebaya, merasa tidak produktif dan ketakutan. Ada satu lansia di tempat kami yang sangat stres, sampai badannya tuh tremor gitu. Dia merasakan dia terserang Parkinson gitu ya, tapi begitu dibawa ke UGD itu hanya itu persoalan mental. Dia stres di rumah aja. Dia seorang lansia yang sangat aktif dan sekarang harus di rumah gitu ya. Stres sekali dan itu bisa sangat mempengaruhi fisiknya. Nanti saya akan bahas secara cepat. Semoga saya tidak membosankan Bapak Ibu ya. Banyak sekali slide saya, tapi saya sudah sampai di akhir ya. Semoga bisa bertahan. Nah, ini yang saya maksudkan. Saya menambahkan slide khusus ini. Mental health issue ini sudah harus menjadi alarm ya, baik diri kita maupun jemaat kita. Meningkatnya penderita penyakit mental, depresi, bipolar, psikosomatis, skizofrenia, gitu ya. Dan penyakit-penyakit kejiwaan yang lain. Akibat ekstrim adalah bunuh diri. Dan makin banyak di masa spesial ini, di masa pandemi ini, tingkat bunuh diri makin tinggi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, peka sekali pada keadaan sekitar, baik kepada diri sendiri maupun kepada yang kita lawat gitu ya. Ini kebanyakan terjadi sebenarnya nggak bisa saya katakan di kebanyakan terjadi apa ya, tapi karena pengguna sosial media itu kan kebanyakan remaja, pemuda-pemudi dan dewasa muda ya. Nah ini salah satu tips bagi pelawat-pelawat remaja pemuda, para pelawat remaja pemuda dan anak-anak madya dewasa begitu. Kalau dilihat di sosial medianya itu sudah ngomong soal kematian secara eksplisit maupun implisit, itu kita mesti ekstra deketinnya. Ini jadi satu alarm juga ya. Jadi sosial media itu memang punya dampak negatif yang luar biasa. Bapak Ibu kalau punya Netflix, nonton deh The Social Dilemma, itu kayak film dokumenter gitu yang base-nya penelitian dan banyak testimoni dari mantan pegawai Facebook, pegawai Google, pegawai YouTube, pegawai Twitter gitu ya dulu, yang dia mau membeberkan ada algoritma secara khusus yang sebenarnya mendorong manusia untuk bisa dikendalikan oleh sosial media mereka. Itu, saya sih nontonnya baru setengah ya, tapi sedih rasanya.
sedih dan ngeri gitu ya. Nah, kesepian di tengah keramaian, trauma masa lalu yang belum selesai, apalagi nih kalau di rumah terus ya, kalau ketemu orang-orang yang pernah melukai di masa kecilnya itu akan ketemu terus, jadi traumanya akan lebih kebuka. Tuntutan hidup dan arus derasnya pembandingan dari sosial media. Pembandingan soal badan, pembandingan soal kebahagiaan, soal kecantikan, soal kesuksesan gitu ya. Nah, kuncinya gimana? Jadilah pribadi yang otentik dan punya empati. Ini dua hal yang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Dan ini menjadi penting untuk kita, menjadi catatan penting ya. Nah, inilah usulan-usulan saya melalui media kreatif. Memang kebanyakan pada akhirnya kita akan pakai WA ya. Tapi tipsnya, please, jangan kirimin renungan panjang banget setiap hari. Nggak akan dibaca. Ya, jadi kalau kita mau memanfaatkan media secara kreatif dan efektif, kirim quote singkat yang mengena. Kalau bisa kita buat sendiri lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, kita ambil quote dari seseorang atau dari Alkitab, ayat Alkitab, satu aja. Kirim pesan singkat aja, tapi yang membuat orang membaca dan merenung. Ya, kalau nggak bisa kirim quote, kirim lagu. Kalau nggak bisa, kirim pesan personal. Ya, saya tuh beberapa kali begini. Saya terinspirasi dengan beberapa kisah perjuangan iman dari beberapa orang. Lalu saya menulis di feed Instagram saya. Lalu ketika saya sudah menulisnya selesai, saya men-screenshot dan saya kirim ke orang-orang tertentu. Aku mengingat ibu ketika aku menulis ini. Itu pesan personal kan? Nah, itu pelawatan juga loh. Itu termasuk pelawatan juga. Kita memberi harapan. Kita memberi bahwa terima kasih, kita memberi apresiasi pada perjuangan imannya yang sangat berat. Intinya adalah sepersonal mungkin itu lebih baik. Ya. Sepersonal mungkin. Enggak perlu kita sangat amat mengenal, enggak. Tapi setidaknya tiap orang treatmentnya beda. Ya. Kirim doa personal, kirim gambar yang menginspirasi, kirim semua pesan, apapun itu dengan personal. Gitu ya. Jangan usahakan kalau bisa membuat kelompok-kelompok, nanti saya juga sarankan ya, kelompok-kelompok kecil, misalnya satu orang memperhatikan 2-3 orang gitu ya, sehingga dia masih punya energi untuk mengirim doa-doa personal sesuai dengan kebutuhan dari orang-orang yang ingin didoakan. Gitu ya. Nah, dari sosial media, tulisan yang inspiratif, edukatif, dan atentif. Kalau yang suka pakai sosial media, khususnya bisa untuk yang remaja, pemuda, dewasa, muda, bisa dilakukan gitu ya di sosial media kita. Nah, bisa juga gift, tapi ini opsional, nggak mesti ya, ini pilihan. Tidak perlu mahal, lagi-lagi sifatnya personal dan kiriman yang bermakna. Kirim pancake sederhana kepada seorang teman remaja kita atau anak remaja kita yang sedang melalui masa yang berat. Pancake sederhana aja. Terus dikasih tulisan quote kecil, kasih kartu kecil biasa tulisan tangan. Hai, pancake yang manis untukmu. Itu kan udah, gimana ya? Rasanya, oh aku tuh disayang. Gitu ya. Tapi ini nggak perlu mahal dan ini opsional. Kita bisa pilih yang lebih sesuai gitu ya. Ini slide saya yang terakhir. Tipsnya, dalam pelawatan di masa spesial ini, tentu kita nggak bisa, mungkin ya, kita nggak perlu tiap hari. Misalnya 1 minggu, 2 kali, 3 kali menyapa, gitu ya. Beri jeda, sembari menjaga kontinuitas. Nah, ini seninya. Ya. Nggak perlu tiap hari dicecer, nggak perlu tiap hari video call. Orang juga capek lama-lama ya. Tapi beri jeda untuk yang dilawat, beri juga jeda untuk diri kita sendiri untuk recharge lagi, gitu ya. Tapi continue, gitu ya. Itulah kenapa sebaiknya memang bagi dalam kelompok kecil, satu pelawat bisa melawat 2-3 orang yang dilawat. Misalnya satu di komisi anak gitu ya. Satu guru sekolah minggu bisa melawat 2-3 keluarga. Kalau keluarga itu berarti soal anak-anak dan orang tua. Ya, jadi energinya setidaknya nggak terlalu banyak dan bisa fokus. Lalu kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, catat perkembangannya. Ya, mungkin
di pelawatan kali ini yang saya lihat ada kecenderungan untuk begini. Lalu di pelawatan ke depan, melihat ada perubahan nih, gini. Gitu. Bisa juga. Itu juga penting juga. Lalu kalau dirasa perlu intervensi dari para pendeta, calon pendeta, dan penatua, kita perlu koordinasi. Mungkin misalnya ada yang kita temukan, waduh KDRT-nya udah sangat berat nih, kita butuh intervensi, ya langsung aja koordinasi. Gitu. Ya, ini tips-tips sederhana saja. Lalu ini slide saya yang terakhir. Inilah panggilan kita semua. Kita menjadi pribadi yang mungkin saja pernah terluka, tapi kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat penyembuhan dengan luka kita. Ini teologi Henry Nouwen ya, Bu Christine ya. Yang terluka, yang menyembuhkan. Itu dari saya. Semoga Bapak Ibu belum tidur. Tapi semoga ini menjadi sharing yang membuat kita belajar bersama. Mari, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Keisha untuk pemaparan yang panjang tapi juga komplit ya. Kita lihat spiritualitasnya, tapi juga bagaimana tips-tipsnya untuk kita. Jadi memang di sini selain tim pelawat umum, ada juga pelawat pemuda, ada sekolah minggu tadi. Dari remaja mungkin perwakilan dari kakak-kakak pembimbingnya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Olin udah buka. Nah, boleh. Oke, Olin. Berarti udah mau nanya ya, Kak? Halo, Olin. Halo, Kak. Masih ingat aku? Ingat dong. Itu kan anak-anak Bromo. Alumni Bromo. Ya, anak Bromo yang terdampar. Enggak, yang bersinggah di di Keranggan. Oke, aku mau nanya Kak Christine sama Kak Keisha. Boleh. Oke. Hai Kak Keisha, terima kasih udah membagikan tipsnya yang luar biasa dan juga banyak catatan yang buat lebih semangat lagi. Aku mau nanya sih Kak, lebih ke ke teknis sebenarnya gitu kan. Ketika misalkan nih kita nanya ke teman kita gitu kan, kebetulan kan aku di pemuda gitu kan, aku otomatis menemani teman-teman yang pemuda gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika kita nanya kabar mereka seperti apa, mereka akan otomatis cerita gitu kan, cerita apa yang mereka alami gitu. Nah, tapi seringkali bukan hanya di pelawatan aja, aku seringkali menemukan kebingungan gitu loh. Ini orang mau direspon apa enggak gitu. Dan beberapa kali aku bertanya, kamu mau direspon apa enggak gitu. Jadi kan kadang-kadang kayak misalkan tadi kita bingung membedakan dia hanya butuh telinga atau dia butuh solusi atau dia butuh respon yang berarti gitu dari kita. Jadi kan kadang aku itu kayak bingung gitu. Itu gimana Kak? Ada nggak tipsnya buat yang kayak gitu tuh gimana gitu? Apakah kita harus tanya juga ke dia gitu? Ya. Apa yang kamu lakukan menurutku Olin adalah sebuah kemauan untuk peka ya. Jadi kepekaan itu kan memang nggak ada rumusnya ya Lin ya. Karena tiap orang itu sangat unik dan sangat spesial. Begitu pula diri kita. Tapi menurutku apa yang kamu lakukan itu sudah cukup, Lin. Ketika kamu clueless, nggak bisa membaca, maka sebaiknya kamu bertanya. Itu lebih baik daripada kamu menduga. Ya, kalau menduga kan, kayaknya butuh nasihati. Kalau gitu kamu, gitu kan ya. Terus kita jadi terjebak untuk kasih nasihat gitu. Lebih baik bertanya daripada berasumsi. Itu menurutku sudah you are on the track. Jadi oke, Lin, go on. Sip. Oke, thank you Kak, thank you. Semangat Olin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup kalau dari aku. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada Burut sudah buka videonya. Boleh dibuka ininya Bu, di unmute kalau mau disampaikan sesuatu atau bertanya. Ya, kita masih menunggu. Ada Pak Yunus, ada Kak Catherine, ada Bu Eka juga lagi ikut ini kok. Bu Eka lagi ini. Bu Eka, ya. Bu Endang ngepencet atau mau sampaikan pertanyaan? Salah. Oke, mungkin kita masih menunggu respon yang lain ya. Pak JK, sudah jalan-jalan mau bertanya, Pak? Ya kalau nggak ada yang bertanya, ya bertanya. Boleh.
Terima kasih, Bu. Saya kira presentasi yang luar biasa ya. Saya sedikit terlambat tadi, tapi ada satu hal yang sangat menarik tadi saya dengar, bahwa sangat sulit dibayangkan kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, kemudian kita berpretensi untuk bisa melawat orang, kemudian menjadi lebih baik gitu ya. Kira-kira gitu kan tadi, Bu ya? Ya, Pak, betul. Nah, itu akan menjadi sangat berat bagi setiap pelawat untuk meyakinkan dirinya bahwa saya layak untuk melawat gitu ya. Itu bisa jadi pergumulan tersendiri itu. Meyakinkan bahwa saya sudah mencukupkan diri saya sehingga saya bisa melawat. Nah, itu mungkin berat. Nah, mungkin saya ingin mohon dielaborasi sedikit, Bu. Ya. Bagaimana supaya beban itu tidak menjadi beban pelawat? Ya. Bahwa saya tidak harus sempurna baru saya lawat gitu. Mungkin bisa dielaborasi sedikit sehingga menjadi itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni, sebuah pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana pelawat juga mempunyai perjalanan pribadi, spiritualitas pribadi yang ongoing gitu ya, yang dalam perjalanan itu menerima dirinya, berdamai dengan masa lalunya, mengenali setiap trauma-trauma luka masa lalunya begitu ya. Yang saya maksudkan adalah bukan sebuah perjalanan yang selesai di satu fase. Perjalanan untuk menerima, mengasihi, berdamai, ampuni diri sendiri adalah sebuah perjalanan sampai kita mati, Pak. Sampai kita mau mati bahkan. Jadi untuk saya adalah bukan menunggu sempurna, apalagi kalau kita lihat Paulus ya, dia sudah dalam penderitaan. Pasti banyak sekali luka hatinya. Tapi kesadaran itu yang penting. Kesadaran bahwa saya sebagai seorang pelawat adalah seseorang yang sangat dikasihi Allah. Kalau Allah sebegitu besar mengasihi saya, kenapa saya nggak bisa mengasihi diri saya sendiri? Nah, itu kan sebuah kesadaran yang nggak bisa didapatkan dalam satu hari satu malam, Pak. Ya. Jadi itu ongoing, bahkan sampai kita nanti udah mau mati baru kita berhenti belajar gitu ya. Jadi kesadaran itu terus kita dialogkan gitu ya, hubungan dialogisnya kita terus sadar, terus memohon hikmat Allah agar terus memberi diri dikasihi sambil kita mengasihi lain dengan keotentikan diri kita. Buat saya dua-duanya bisa berjalan dengan kesadaran, dengan latihan, terus menerus, jangan berhenti. Itu yang saya bisa tekankan, Pak Joni. Terima kasih, Bu. Jadi bukan panggilan menjadi sempurna, tapi panggilan untuk terus belajar tanpa henti, mengasihi diri, mengasihi sesama, dan tentu mengasihi Allah. Begitu, Pak. Terima kasih. Hah? Iyalah, udah dari ahlinya ya pasti udah benar itu. Apa nih Pak? Boleh. Terima kasih. Ada Kak Catherine juga mau memberi pertanyaan. Dipersilakan Kak Catherine. Makasih Kak Titin. Kak Kesha mau tanya. Tadi dikatakan apresiasi itu muncul kalau ada relasi. Nah, masalahnya gini Kak. Aku dan beberapa teman di tim sebenarnya adalah orang yang relatif baru. Jadi aku sama Ibu Grace terlalu udah relasi ya, belum berrelasi. Iya, tiga keluarga dan tiga-tiganya belum pernah kenal sebenarnya. Nah, karena itu sih kalau aku coba rewind lagi, yang kami lakukan adalah berterima karena sudah menyempatkan diri sih untuk disapa begitu. Disapa dan berterima di ujung itu di awal. Di ujung ketika di ujung kami misalnya menanyakan apa yang mau didoakan gitu. Berterima kasih karena sudah mau berbagi gitu ya. Padahal
gitu. Nah, itu gimana ya, Kak? Kira-kira? Oke. Aduh, ini pertanyaan para pelawat ini bagus-bagus ya. Maksudnya, saya amazed gitu bahwa ini membuktikan bahwa Bapak Ibu sungguh-sungguh di pelayanan ini. Dan belajar bersama dengan orang yang sungguh-sungguh itu membuat saya juga jadi makin semangat. Oke, Kak Catherine. Pertama, apa yang dilakukan oleh Kak Catherine itu it's good enough. Itu hal yang sudah on track, sama seperti Olin tadi. Tapi ada 2 tips kalau kita mau sampai pada relasi dari hati ke hati. Ongoing gitu ya. Harapan kita kan begitu. Yang pertama adalah gali informasi. Bisa mencari informasi umum, ini bukan informasi yang konfidensial ya, gitu. Umum, bisa dari para pelayan yang lain, gitu ya. Bisa, jadi setidaknya kita punya sedikit informasi yang umum kepada keluarga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bertanya. Gitu. Bertanya langsung pada yang kita lawat. Misalnya soal pekerjaannya. Atau soal hal-hal yang dia lakukan. Lalu nanti di pertemuan kedua, bagaimana Bu atau Pak atau misalnya anak-anak gitu ya, bagaimana hari ini ketika mengerjakan tugas atau gimana pekerjaan hari ini. Biasanya kalau kita sudah sedikit lebih dekat, mungkin dia bisa merespon, ya agak berat sih Kak, atau ya banyak masalah begitu gitu. Oh pasti berat ya, tapi bisa sampai di sore ini tuh, wah pasti sudah banyak hal yang dilakukan. Nah gitu. Jadi kita bisa bertanya atau kita bisa menggali informasi. Tapi untuk relasi yang belum dijalin dengan dalam, tapi Kak Catherine sudah bisa menempatkan diri dan memilih bahasa yang apresiatif di awal dan di akhir, it's good enough. Gitu. Jadi you should proud of yourself, Kak Catherine, karena punya kepekaan untuk bisa berbahasa. Nah, ini pelawat itu juga penting ya. Punya kemampuan bahasa dan kepekaan bahasa yang baik. Itu menurut saya juga oke. Gitu Kak Catherine? Makasih Kak. Ini berterima kasih juga nih berarti sama Bu Lina dan Kak Apri ya udah menyediakan database sih Kak Kesya. Jadi luar itu biasa. Guidance juga. Jadi Betul. sebelum telepon baca dulu, oh ini ada anaknya namanya ini. Jadi pas ngobrol jadi agak inilah nggak buta-buta banget gitu. Benar. Thank you Kak Kesya. Benar. Iya Kak Catherine. Ini luar biasa banget ya. Maksudnya Bapak Ibu tidak banyak gereja yang punya kesadaran pada data. Nggak banyak. Karena kita udah harus diakui ya. Kadang kita udah terlalu nyaman tuh sama orang yang udahlah datang ke gereja gitu. Yang penting udah banyak yang dilihat gitu ya. Ya sorry to say persembahan oke, begitu ya. Tapi sekarang tuh zamannya data. Itulah yang sebenarnya dibuat sebagai modal sosial media. Nah, jadi dalam tanda kutip jangan kalah sama sosial media. Maksudnya data itu sangat penting. Terima kasih untuk kesadaran IKI Keranggan dan beberapa pelayan yang sudah mengumpulkan data. It's a good job. Terima kasih Kak Catherine. Thank you Kak. Ya. Opung Diana mau tanya. Opung ini tim pelawatan lansia. Boleh di-unmute Opung. Diklik yang gambar mikrofon. Nah, siap. Ya. Terima kasih. Saya juga ingin bertanya yang menjadi beban bagi saya. Kebetulan saya juga belum pernah dalam pelawatan, walaupun sudah tua seperti Bu Kesya. Jadi wilayah yang saya kunjungi itu wilayah 6. Saya tidak banyak mengenal jemaat di wilayah 6. Kalau saya dengan tadi ada tips, bagikan kelompok kecil, 1 pelawat, 2-3 yang dilawat. Sedangkan 1 pelawat untuk melawat 1 saja saya tidak bisa. Karena saya tidak tahu bagaimana mereka. Saya mau bertanya, misalkan saya mau bertanya pada Uun apa yang di gereja, dia hanya tahu bahwa ini suaminya kerja di sini atau apa. Tapi saya kemarin baru 1 kali telepon sampai berulang kali tidak dijawab. Saya SMS
bahwa saya itu Diana Tobing dari pelawatan GKI Keranggan, tapi tidak juga dijawab. Saya sampai begini, saya bilang kok kayaknya baru 1 kali ini aja kok saya udah susah gitu. Apa saya harus berhenti, keluar dari pelawatan? Ada rasa begitu. Karena kalau mamanya yang saya tahu, kalau kita melawat seseorang, seenggaknya kita tahu bagaimana orang itu, keluarga itu. Sedikit saja. Jadi bisa untuk, jadi ada connect. Jadi kita bisa berhubungan ini. Jadi, nah ini yang menjadi beban bagi saya. Kalau maaf saya bilang beban bagi saya. Iya. Beban bagi saya. Iya. Nah ini yang saya berat. Apalagi di sini ada tipsnya 1 pelawat, 2, 3 yang dilawat. Repot banget ini saya bagaimana ini. Iya. Jadi lebih paling enak misalkan saya itu berteman dengan pelawat yang benar-benar tahu mengenai keadaan yang mau dilawat. Seenggaknya kan ada bisa nyambung ya Bu ya. Betul. Itu yang saya merasa berat lah. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Diana. Ini senior yang mau terus belajar menurut saya ya. Luar biasa karena di usia Ibu yang sudah senior, Ibu setidaknya dari cerita Ibu yang singkat itu membuat saya melihat bahwa meskipun toh Ibu masih mungkin baru mengawali pelayanan pelawatan ini, tapi keinginan Ibu untuk mencari cara gimana caranya bisa mencapai atau mengenali orang yang dilawat itu buat saya secara pribadi itu luar biasa. Dan itulah prinsip dasar dari seorang pelawat. Keinginan untuk tidak berhenti mengenali. Nah, tapi memang harus kita akui Ibu bahwa berrelasi dengan manusia itu punya banyak sekali respon. Karena kita berrelasi dengan makhluk hidup yang punya luka, punya penolakan, punya hal-hal yang berat yang mungkin saja belum kita tahu begitu. Bahwa Ibu pernah sampai merasakan ini menjadi beban itu wajar. Itu wajar, Bu. Bahwa Ibu sempat bertanya, apakah saya berhenti? Saya bisa jawab, jangan berhenti karena Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu punya hati di pelayanan ini. Hanya mungkin perlu disemangati dari rekan-rekan pelawat yang lain. Ayo Ibu, nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi capek banget, ya udah berhenti sebentar. Tapi bukan pergi. Berhenti sebentar nggak apa-apa untuk ambil nafas, gitu ya. Untuk kembali merecall kenapa Ibu memberi diri Ibu untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang pelawat. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan dan nanti Ibu mencoba lagi, tapi hasilnya masih sama atau jangan-jangan lebih buruk ya Bu, karena kita nggak bisa memprediksikan, saya punya tips sederhana. Telepon tidak diangkat, oke. SMS tidak dibaca, tapi kita masih berharap bahwa SMS atau WA setidaknya dibaca. Berikan saja doa untuknya. Setelah itu, dibiarkan saja. Saya masih percaya bahwa tindakan sesederhana apapun itu yang kita lakukan dengan hati yang besar akan memberi dampak kepada orang itu. Kita nggak tahu. Kita percaya dan kita imani. Karena yang bekerja bukan kita. Kita ini cuma alat. Kita bekerja di bawah kasih karunia Allah. Maka mari serahkan kembali orang-orang yang bisa merespon dengan baik, dan juga orang-orang yang mungkin belum bisa merespon dengan baik kepada Allah. Nah, jadi beban kita jadi lebih ringan, Ibu. Begitu. Gitu ya, Bu. Jangan berhenti, Ibu. Jaga kesehatan juga. Ya. Opung, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ke Bu Lina langsung. Bu Lina punya data yang cukup banyak, kenal cukup banyak juga orang. Kalau enggak juga ada Burut, ada rekan-rekan lain yang bisa menolong untuk kita mengenal. Kadang waktu saya datang di 2018, mulai dengan tempat baru juga itu pergumulan gitu ya. Karena praktek dari satu tempat ke tempat lain. Dan di sini jadi bagian yang belum saya kenal. Tapi untungnya juga ditolong dengan banyak rekan di tim pelawatan lainnya.
Jadi jangan sungkan buat bertanya ya, Opung. Ya tadinya begini ya Bu Christine, saya telepon dan SMS. Kalau sampai dijawab oleh yang mau dilawat, saya akan video call. Yang penting dia tahu dulu. Siapa tahu zaman sekarang kan banyak orang jahat ya. Jadi nggak mau terima telepon. Nah itu yang saya ini. Jadi nggak diterima. Besoknya pagi saya telepon lagi, tapi nggak juga terima. Ya saya nggak akan putus asa lah. Lain kali. Ya, kita juga di beberapa wilayah lain juga tetap janjian, mengingat orang-orang nih sekarang meskipun WFH tetap aja jadwalnya padat, jadi kita perlu sepakat dulu, dan Opung udah melakukan hal yang baik juga. Terima kasih. Oke, sesudah ini ada Bu Betsy yang mau sharing, boleh Bu Betsy di unmute. Masih mute Bu Betsy. Ya, selamat sore, Bu Keisha. Saya cuma mau sharing aja. Saya sebelumnya termasuk dalam tim pelawatan untuk ke rumah sakit di Pasar Rebo ya, dari GKI Keranggan, ada kerjasama dengan GKI Raya Hankam. Nah, karena sejak pandemi kan berhenti, tidak ada lagi pelawatan ke rumah sakit sampai sekarang. Nah, saya juga sih ini sekedar sharing aja buat rekan-rekan pelayanan yang lain, dan juga mungkin nanti Bu Keisha akan memberikan pengarahan lebih lanjut. Saya sih terus terang beban itu ada, tapi maksudnya bukan beban apa ya? Beban ingin melakukan sesuatu juga, tapi karena tidak bisa di rumah sakit atau berhenti katakanlah untuk pelawatan rumah sakit, saya merasa saya tetap harus melakukan sesuatu. Nah, kalau saya idenya adalah saya melihat di wilayah saya. Kebetulan saya di wilayah 6. Dan saya lihat di dalam WA group, kami ada WA group ya, Bu Keisha. WA group wilayah 6, saya lihat nama-nama anggotanya, lalu saya perhatikan mana-mana yang kurang aktif. Artinya yang jarang berespon, yang bahkan sama sekali nggak pernah mengucapkan satu kata pun di dalam WA group itu ya. Dan kebetulan saya kenal gitu orang itu, cukup kenal lah ya, walaupun tidak kenal dekat. Nah akhirnya saya ambil beberapa nama gitu ya, saya doakan dulu, lalu saya lihat di Warta Jemaat kan tiap minggu ada yang berulang tahun. Nah, pas ada dari list saya itu yang berulang tahun, saya coba kirim WA ucapan selamat ulang tahun gitu ya, sambil say hello, tanya apa kabar, dan sebagainya. Dan saya bersyukur mendapat respon yang cukup baik, bahkan saya sempat nanya juga sih, sering baca nggak WA group? Karena di situ kan banyak informasi mengenai ibadah dan sebagainya. Dia bilang, terus terang jarang baca, Bu. Karena memang ya mungkin dia punya alasan sendiri ya untuk tidak terlalu aktif di dalam WA group. Jadi saya pikir kalaupun kita punya banyak keterbatasan saat ini untuk melawat secara langsung, tadi juga Bu Keisha sudah menyampaikan ya beberapa media, beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Saya rasa kita bisa lakukan juga itu sih, walaupun saya tidak masuk di dalam tim pelawatan yang tiap bulan berkunjung atau melawat jemaat-jemaat yang sudah didaftar. Saya kira itu aja sih sharingnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Betsy. Justru buat saya yang pernah ikut di pelawatan Pasar Rebo, itu juga jadi tantangan tersendiri karena kita nggak kenal orang yang kita lawat. Jadi tadi Bu Betsy, ada juga Bu Vero di sini, beberapa rekan pelawatan Pasar Rebo yang saya pikir punya hati untuk melawat yang benar-benar nggak dikenal sama sekali. Beda kalau kita melawat wilayah kita sendiri atau melawat jemaat yang kita tahu dia siapa. Nah ini tuh kadang penyakitnya bisa macam-macam, lalu orangnya bisa usianya juga beragam tadi. Tapi terima kasih Bu Betsy untuk sharingnya. Monggo Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ibu Keisha masih ada waktu? Oh masih, tenang saja. Tapi saya mau menanggapi sedikit dari Bu Betsy. Pertama, ini Bu Christine beruntung sekali ya, ada di gereja yang pelawat-pelawatnya itu punya tingkat kepekaan yang cukup tinggi menurut saya. Saya orang asing yang baru pertama kali secara virtual
bertemu dengan para pelawat, saya merasakan setidaknya ambience-nya begitu ya, dari yang memberikan feedback di pembinaan ini tuh, wow, Bapak Ibu punya kepekaan yang luar biasa, dan itu it's a gift dari Tuhan ya. Itu talenta, kepekaan itu sangat dibutuhkan di masa-masa seperti ini. Jadi maksudnya tetaplah melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kepekaan hati yang sudah dibagikan oleh Bu Betsy, oleh Olin, oleh Kak Catherine, juga oleh Bu Dian tadi, dan juga Pak Joni. Dan Tin, kamu punya tim pelawat yang oke. Kamu mesti bersyukur dan betul-betul memberdaya gunakan para pelawat ini. Oke. Senang sekali, boleh. Kak Tin, aku boleh? Boleh. Dengan siapa? Saya maaf nggak kelihatan. Oh iya, sorry, bentar. Tampilin Halo. Lagi di jalan. Waduh, luar biasa, di jalan tetap ikut ya. Halo Bu Keisha, saya Halo. Ana. Iya. Saya dari perwakilan guru sekolah minggu. Kebetulan waktu sebelum pandemi kami itu ikut pelawatan umum. Jadi kalau misalnya di pelawatan umum kan, misalnya datanya dikasih, terus kita datang terus ada anaknya, jadi kita ngomong sama anaknya. Yang pelawatan umum ngomong sama orang tuanya. Nah, pas pandemi ini, saya tadinya sempat mikir mau pelawatan sendiri dengan anak-anak. Tapi kok saya pikir-pikir ya, selain kota, ya kan, jadi bolak-balik, terus udah gitu, saya juga butuh ngomong sama orang tuanya untuk memastikan dia ikut ibadah sekolah minggu. Jadi, saya ngomong sama Bu Lina, gimana kalau saya ikutan gitu loh pas mereka pelawatan umum. Kalau menurut Ibu, apakah itu mengganggu? Enggak kan ya Bu? Mudah-mudahan tolong dijawab ya Bu. Saya jawab sendiri jadinya. Inilah yang saya maksudkan kepekaan ya. Dalam konteks khusus guru sekolah minggu, kepekaan untuk terhubung terus bukan hanya dengan anak tapi juga dengan orang tua sebagai kesatuan dari pelayanan kita di guru sekolah minggu. Karena kebetulan juga di GKI Coidan saya memang kan ada 2 pendeta aktif, saya calon pendeta, kami masing-masing punya skop khusus pelayanan kami. Saya di bidang pembinaan, bidang 2, dan juga ada membina khusus untuk komisi anak. Buat saya sangat penting guru punya kesadaran bahwa pelayanannya bukan hanya melulu tentang anak. Guru sekolah minggu itu agak ribet, kompleks ya, karena dia berhubungan dengan 3 pribadi. Anak tentu saja, orang tua yang udah ribet sendiri tentu dengan pergumulannya, dan para guru, rekan-rekan pelayanannya. Jadi kesadaran dan kepekaan Kak Ana untuk memberi diri bukan hanya melawat para anak-anak tapi juga orang tua itu sudah sangat amat baik dan harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena dalam konteks pandemi ini ketika anak berada 24 jam bersama dengan orang tua, maka kedekatan, kelekatan, ketergantungan dan dampak emosi yang dirasakan oleh orang tua itu pasti terserah ke anak. Dan disitulah peran guru sekolah minggu untuk melihat secara holistik sampai sejauh mana pandemi ini sangat berdampak pada hubungan keluarga, dan nanti pada akhirnya ini anak nih yang jadi, dalam tanda kutip, jadi korban. Tentu orang tuanya yang mesti ditolong dan juga mesti dibantu. Gitu. Jadi Kak Ana, sekali lagi itu sudah menjadi kepekaan yang luar biasa, dan lanjutkan saja menurut saya. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi buat Bapak Ibu di wilayah masing-masing, kalau ada pelawatan yang melibatkan anak sekolah minggu, kemarin juga kami sempat ada melawat ke Ana, cuman kita nggak sempat hubungin karena kemarin pembagiannya hanya per wilayah. Jadi kami belum tahu juga tindak lanjutnya dari sekolah minggu, apa hanya ke Ana seorang, keroyokan buat 6 wilayah, atau ada rekan-rekan gitu. Enggak, udah dibagi sih Kak. Aku udah ngomong sama Bu Lina, nanti Bu Lina mau ngomong katanya sama pengurus. Jadi nanti bisa diomongin. Nah. Oke, nanti kita update di grup pelawatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang melayani, ada yang melawat, di mana ada anak sekolah minggu di dalamnya, dalam keluarga itu boleh mengundang kakak-kakak GSM. Jadi adik-adik sekolah minggu juga terlawat.
Terima kasih, Kak Ana. Iya, makasih Kak Tin. Ya. Ada lagi? Ya, Katin. Ya, Bu. Katin, saya boleh ngomong? Boleh. Ya, yang pertama yang Kak Catherine tadi katakan, saya itu sebenarnya iseng aja membagi jemaat itu per wilayah. Jadi maksudnya sih tujuannya supaya lebih memudahkan kita dalam pelawatan. Terus yang kedua yang Opung Diana, ada kemungkinan Opung kalau misalnya teleponnya itu ganti nomor. Jadi di SMS nggak diangkat, di WA juga nggak di SMS nggak dibalas, di WA nggak diangkat gitu di telepon. Ada kemungkinan ganti nomor atau ada kemungkinan orangnya sedang di luar kota. Jadi Opung jangan patah semangat ya Opung. Itu belum seberapa dibandingkan saya dulu tim pelawatan kita diusir dari rumahnya, itu kita pernah alami seperti itu. Jadi Opung tetap semangat. Terus yang saya mau tanyakan, kalau misalnya salah satunya tadi yang Bu Ana itu ya, misalnya tuh di dalam satu keluarga itu, misalnya ada ibu, anak, dan orang tua dari si ibu atau si bapaknya. Jadi dalam satu keluarga itu ada kakeknya, ada orang tua, ada anaknya. Nah, apakah memungkinkan jika dalam pelawatan kita ini video call, kita kan biasanya sekarang ini dengan video call. Jadi dari unsur itu ada guru sekolah minggunya, ada dari jemaatnya, ada dari lansianya gitu. Atau mungkin kalau misalnya salah satu istrinya atau suaminya penatua gitu, mungkin ada dari penatuanya juga ya ikut di situ. Apakah hal seperti itu bisa memungkinkan dan apakah efisien kalau misalnya kita pelawatan digabung dari beberapa unsur? Itu aja Kak Kesia. Ya, oke. Terima kasih Bu Lina untuk pertanyaannya. Menurut saya begini, ketika bicara soal anak, tentu kita akan langsung refer ke orang tua ya. Meskipun kalau toh terjadi di satu rumah itu ada beberapa keluarga, ada neneknya, ada siapanya, apa tantenya, apa segala macam gitu ya. Tapi menurut saya kalau toh itu terjadi, menurut saya baik untuk memfokuskan kepada orang tua dan anak saja dulu. Kenapa? Karena kalau digabung begitu rupa, jadi kemungkinannya adalah oke, kita memang satu kali datang ngeraupnya banyak, tapi nanti takutnya adalah itu tidak sampai pesannya karena terlalu banyak yang diperhatikan. Jadi menurut saya kalau ini dibagi saja menjadi dua, Bu. Yang pertama untuk orang tua dan anak, lalu yang kedua untuk yang pelawatan umum. Khusus untuk menyapa mungkin lansianya atau pelayan yang lain atau anggota keluarga yang lain. Karena khususnya untuk anak dan orang tua ini, meskipun toh tetap akan berdampak pada hubungan eksternalnya di rumah itu kalau ada beberapa keluarga, tapi at least para pemerhati anak, guru sekolah minggu atau remaja pemuda itu benar-benar bisa menghabiskan energi mereka, memfokuskan ke energi mereka ke hubungan antara orang tua dan anak. Jadi saran saya dibagi dua kalau ada yang begitu, pelawatan kepada anak dan orang tua dan kelompok lain pelawatan umum, gitu Bu. Memang agak dua kali nih, tapi kayaknya itu lebih supaya kita benar-benar dapat pelawatan ini berdampak kepada mereka. Takutnya kalau kebanyakan nggak bisa lihat secara jelas. Begitu, Bu. Oke, Kak Kesia, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Yang lain, ya? Mungkin yang lainnya masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu, Kak Titin. Monggo, Bu Megi. Ya. Selamat sore Bu Keisha. Ini yang saya mau tanya, kan tipe-tipe yang dilawat itu kan bermacam-macam ya Bu. Yang tadi seperti tadi nggak menerima dan lain sebagainya. Tetapi ada juga tipe yang dimana mereka tuh justru ketika kita melawat mereka itu jadi curhat Bu. Nah curhatnya itu kan kesana kemari Bu. Jadi akhirnya menjadi bias. Nah ini bagaimana tips yang baik itu tentunya mengenai waktu yang efektif dalam pelawatan ini. Kemudian juga bagaimana caranya kita, ini kan memang perlu butuh pengalaman ya Bu,
saya juga baru untuk untuk pelawatan ini. Bagaimana caranya kita untuk bisa menyetop lah istilahnya, dalam arti tapi tidak membuat mereka sakit hati atau justru malah mereka jadi kecil hati gitu, Bu. Nah, ini kaitannya dengan ini karena jangan sampai menyinggung juga, tetapi paling tidak kita juga tidak memungkinkan waktu yang panjang, apalagi di masa seperti ini ya, Bu. Video call atau mungkin hanya melalui telepon. Mungkin itu yang bisa. Oke, terima kasih Bu ini Pak Bu Megi. Bu Megi. Oh, Bu Megi. Oke, baik. Terima kasih Bu Megi. Bapak Ibu, communication skill bagi pelawat itu juga menjadi satu hal yang penting. Itulah kenapa ada kepekaan yang menjadi ranah spiritualitas, tapi juga ada communication skill, salah satunya di ranah metode. Tentu betul kata Bu Megi, ini perlu latihan, ini perlu jam terbang. Tapi setidaknya begini, untuk waktu yang efektif di masa pandemi ini, menurut saya dengan keterbatasan kuota, sumber daya apapun lah gitu ya bagi kita, menurut saya 30 menit itu sudah sangat amat lama. Karena sekarang yang pakai telepon, video call, pakai Zoom, itu tuh beban, bukan hanya beban kuota secara ekonomi ya, tapi beban mental, kejenuhannya tuh sangat padat. Jadi seefisien mungkin 30 menit atau at least minimal 15 menit, atau bukan minimal ya setidaknya jangan 5 menit banget gitu ya. 10 menit, 15 menit, maksimal sampai 30 menit lah begitu, itu sudah sangat efektif menurut saya. Nah, bagaimana mengefektifkan at least 15 menit sampai 30 menit? Yang pertama, kita mesti mengatakannya dengan sopan. Misalnya begini, Ibu, maaf, kita bisa lanjut lagi di pertemuan kita yang akan datang. Gitu. Tapi terima kasih loh sudah mau bercerita, sudah mau berbagi. Saya ingin dengar lagi nih apa yang Ibu apa yang ingin Ibu sharingkan. Kita bisa janjian ya Bu ya. Jadi di satu sisi communication skill kita itu ada apresiasi lagi-lagi, dan juga ada konfirmasi. Kita janjian Bu, gitu ya. Jadi ini meskipun kita pelawat, meskipun kita pelayan, kita juga mesti fair enough gitu, bahwa kita punya keterbatasan sumber daya, kita juga mungkin saja kita kelelahan, karena mendengar itu, wah itu menghabiskan energi sekali loh, Bapak Ibu ya, pasti ya, para pelawat pasti menyadari. Tidak, pelawatan mendengar itu luar biasa menghabiskan energi. Jadi saran saya itu, yang penting adalah soal komunikasi, konfirmasi. Dan jangan sampai nggak ditepati, gitu ya. Kalau udah janjian, harus ditepati. Begitu sih menurut saya. Kalau toh nanti responnya nggak baik, nggak apa-apa. Jangan merasa diri gagal. Jangan. Kita kita berrelasi dengan manusia juga, gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah aja. Yang penting tetap hatinya tulus, tetap belajar, itu sudah ranah yang harus kita kerjakan. Ranah reaksi orang lain itu bukan ranah kita. Ya. Nanti di akhir pembinaan ini saya mau bagiin serenity prayer ya, yang ada di khotbah saya di Coyudan. Nah, itu menurut saya baik untuk kita semua juga. Nanti saya sharing. Terima kasih Bu Megi. Ya, oke, Bu Megi mute, tapi tadi saya baca ininya. Terima kasih. Oke, Bu Novita Kosmorina, boleh tadi raise hand, di unmute. Oke. Oke, selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak, guys ya. Saya cuma mau sharing aja. Saya tadi mendengar Bu Diana Tobing yang mengatakan merasa memang istilahnya itu apa ya, di reject gitu ya, karena apa namanya tidak diterima. Saya juga pernah mengalami Bu. Waktu itu ada 4 saya ya, dari pelawatan menugaskan saya ada 4 orang. Ini saya telepon ke 4-empatnya nggak ada loh Bu yang ngangkat. Ada akhirnya saya WA mereka semua. WA terus malam saya WA-nya, ada yang pagi baru direspon kayak gitu, dia udah pergi kerja tapi dia bilang bisa di WA, baru saya ngomong kita dari tim pelawatan menanyakan apa-apa gitu. Yang 3 nggak masalah gitu ya, karena mereka nggak ini jadi by WA. Nah yang satu ini
Saya telepon nggak diangkat, tapi dia WA saya respon, dia bilang, Bu, saya sedang masak katanya. Oke, nanti Ibu hubungin saya ya, telepon. Akhirnya saya tanya 8:30 malam, Ibu udah selesai? Udah Bu, nah gitu. Terus saya telepon nggak diangkat lagi gitu. Ternyata dia udah mau tidur gitu. Nah, dia bilang, Bu, ini saya WA aja. Ini Bu, apa namanya? Waktu itu saya masih kalau gitu besok aja deh Bu. Enggak Bu, sebenarnya tuh saya di WA itu saya cuma ngomong, Bu, saya hanya ingin menanyakan apa namanya dari pelawatan, apa yang perlu didoakan. Tapi sebelum saya selesai WA, sudah deh Bu, besok aja deh Bu, gitu. Saya mau tidur nih, capek. Itu rasanya gimana gitu ya? Memang nggak enak gitu. Oh ya sudah Bu, semoga Ibu beristirahat, bilang kayak gitu. Besok kita ingin lagi gitu. Ternyata besoknya saya hubungin, kita nggak bisa memang apa namanya istilahnya seuzon gitu ya sama orang gitu. Kenapa ya dia kok begini-begini apa namanya nggak mau terima saya, hanya mau didoakan aja kok nggak mau gitu ya. Ternyata dia itu memang nggak enak badan gitu. Kondisi dia sedang tidak kondisi dia sedang sakit. Cuma saat itu dia nggak bilang ke saya gitu, dia cuma bilang saya pengen istirahat aja Bu, saya habis masak capek udah. Ternyata itu memang kondisi dia sedang tidak ini. Makanya besoknya baru saya ini, oh iya. Tapi malamnya itu sempat saya doakan gitu. Ya sudah nggak apa-apa, dia nggak mau terima saya, tapi saya tetap berdoa buat dia gitu. Besok paginya baru dia cerita kayak gitu. Kenapa dia apa namanya langsung tidur karena dia sakit, dia minum obat, dia habis ini karena kejenuhan dia di dalam keluarganya, mungkin dia masak, ngurusin anak, apa segala macam itu mungkin kondisi hati dia yang nggak enak gitu loh. Walaupun kita hanya untuk berdoa buat dia, jadi kita positive thinking aja sebenarnya kayak gitu. Jangan sampai nanti kita sendiri yang kenapa ya saya kok diginiin, hanya mau berbuat baik aja kok kita susah banget ya gitu. Kok nggak diterima gitu, jangan begitu gitu. Cuma masukkan aja ke saya untuk tim pelawatan kalau misalnya ada yang ditolak jangan kita berpikiran yang negatif dulu kepada orang itu. Mungkin suasana hati mereka sedang tidak menentu atau banyak pikiran misalnya besok dia masih mau terima kita, oke. Kalau belum mau ya sudah, kita doakan aja. Udah, saya pikir gitu aja pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novita. Bukan hanya menyemangati Opung, tapi juga setiap kita ya dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, tetap semangat, tetap lanjut dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Oke, jam di handphone saya udah menunjukkan jam 17.52, 8 menit lagi jam 6. Jadi senang sekali untuk diskusi, untuk pemaparan yang boleh juga dibagikan oleh tante saya. Dia nggak suka dipanggil tante, tapi memang itu faktualnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang di pernikahan saya, yang jadi wali di samping ibu saya itu om saya. Nah ini istrinya gitu. Jadi sekalian kenalan. Jadi kalau di kampus kita manggilnya kakak. Kalau di relasi keluarga gitu ya. Terima kasih Kak Keisha untuk sharing-nya, menguatkan. Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Oh, ini siapa, Bu Novi ya? Iya, ya. Saya boleh tambahkan lagi satu pertanyaan, Kak Kesia? Iya, silakan Bu. Ada Bu Novi. Boleh lagi, Kak? Oke. Saya mau bertanya, kalau di dalam pelawatan, boleh nggak kita membacakan beberapa ayat Alkitab? Itu aja Kak Kesia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Novi. Kalau bertanya boleh atau tidak, tentu boleh. Tetapi kita mesti bijaksana dan peka, Bu. Kadang ada pergumulan-pergumulan berat dari seseorang yang dia mau bagikan ke kita, dia lagi nggak butuh. Bukan nggak butuh tuh berarti bukan tidak menghormati Alkitab atau firman ya. Tapi dia butuh telinga gitu. Buat saya kita mesti bijak dan peka untuk membaca apakah keadaannya yang berat ataupun bisa kita sharingkan sama-sama itu bisa jadi kekuatan atau tidak. Karena takutnya begini. Kadang maksud kita yang baik itu bisa menjadi salah tangkap dan itu memang tentu bukan ranah yang bisa kita inikan ya, kita bisa atur.
tapi pada akhirnya ayat yang sebenarnya berfungsi untuk menolong itu bisa ditangkap sebagai ayat untuk menggurui. Nah, kepekaan itu yang memang mesti dicoba trial and error ya. Kita mesti betul-betul mencoba dan berhikmat, karena takutnya malah jadi kesannya malah menggurui gitu. Nah, kita perlu membaca situasi dulu, membaca emosinya, membaca suasananya. Tentu kita nggak bisa bacain kalau suasananya lagi rame gitu ya, atau dia lagi nangis banget gitu, tentu kita nggak bisa. Jadi kita mesti tahu suasana sekitar dan juga suasana hatinya. Tapi boleh atau tidak, tentu sangat boleh. Asal kita peka. Ya, begitu Bu Novi. Oh. Terima kasih. Begitu ya Bu Novi. Satu lagi, Bu Betty, terakhir. Ya. Nanti kalau yang mau ditanya boleh di WA ke saya. Nanti saya WA ke Kak Kesha. Oke, siap. Bu Betty belum di-unmute. Sebentar, Bu. Belum terdengar. Ibu unmute dulu. Ya. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ini kan sekarang masa pandemi, kan di bagian perawatan untuk orang yang melahirkan, yang baru lahir. Nah, di dalam program KKN ini kami memberikan bingkisan. Tetapi kan dalam pandemi ini kita kan khawatir ataupun takut untuk hadir ke rumah yang akan waktu. Oh. Oke. Gimana Ibu? Karena kalau misalkan bingkisan itu pantas enggak kita kirim lewat atau apalah gitu. Tanpa kita yang Oke. Ya, setidaknya saya menangkap ya. Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu Betty. Ini mengantar saya untuk saya sharing sedikit gitu ya. Begini, apakah pertanyaannya tadi Bu Betty ya? Pertanyaan tadi bingkisan. Boleh Bu, silahkan. Boleh. Itu kan juga tanda cinta ya. Hanya memang perlu komunikasi. Perlu dikasih tahu bahwa kami dari tim pelawatan, khususnya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan juga bayi-bayi yang baru melahirkan, mau mengucapkan selamat pada ibu dan juga selamat datang pada bayi ibu untuk bersama-sama bertumbuh bersama dengan kami. Jadi asal komunikasi yang baik untuk saya sudah cukup gitu ya. Lalu yang kedua, ini khusus untuk ibu-ibu yang baru melahirkan atau ibu hamil. Saya senang nih ada pelawatan khusus untuk ibu-ibu yang baru melahirkan atau itu ibu-ibu yang hamil. Karena saya secara pribadi sebagai ibu muda juga, kami punya satu pelayanan namanya Family Ministry di GKI Coyudan. Di pelayanan Family Ministry itu ada sub bidang untuk ini unofficially sih sub bidangnya gitu ya, mengumpulkan ibu-ibu muda untuk sebelum masa pandemi ya, untuk mengunjungi para ibu-ibu. Jadi ya kayak semacam momen empowerment begitu ya. Karena begini, ini mungkin saya sharingkan saja, semoga ini cukup membantu. Ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan pasti ibu-ibu yang udah melahirkan ini tahu ya bahwa perubahan hormon dalam tubuh kita tuh luar biasa ya. Sehingga bukan hanya fisik yang berubah, tapi juga keadaan mental. Ya, jadi tips saya, kalau boleh saya memberi tips, kalau sudah sedang melawat secara non tatap muka di masa ini, untuk memberikan perhatian kepada bayinya, tips saya adalah jangan lupa memperhatikan ibunya. Nah, karena ibu yang baru melahirkan juga butuh support. Kebanyakan kita tuh fokus ke bayinya, gitu ya. Bahwa itu baik, oh baik tentu. Tapi baik juga kalau kita fokus ke ibunya. Gitu. Jadi boleh dipilih gift mana nih? Gift bayinya kalau kita rasa wah, udah kebanyakan bayinya nih ya, atau kita kasih gift yang lain tapi juga kasih perhatian khusus ke ibunya. Bisa bermacam-macam, misalnya mengirimkan buku. Saya ikut komunitas namanya Halo Ibu yang khusus belajar tentang ibu-ibu yang baru melahirkan dan semua masa transisinya yang berat. Boleh Kak kirim makanan yang menyehatkan buat ibunya, kirim baju melahirkan, baju menyusui buat ibunya, atau apapun itu yang menandakan bahwa kita juga memperhatikan ibunya. Nah, kadang-kadang tuh kita fokusnya ke bayinya aja. Sedangkan ibunya itu juga sedang mengalami fase transisi yang besar. Begitu. Nah, tips satu lagi boleh ya, Bu Christine?
Kalau sedang mengunjungi video call atau WA ke ibu yang baru melahirkan, please jangan tanya melahirkannya gimana caranya, normal atau sesar, karena itu sensitif ya. Kalau misalnya dia belum bisa menyusui, jangan, ya kok nggak bisa menyusui dengan ASI? ASI itu bagus banget. Nggak perlu kita kasih tahu, dia juga udah tahu ya. Dan dia pasti pengen menyusui anaknya. Lain hal lagi kalau dia nggak mau, ya itu lain hal lagi. Jadi jangan tanya soal ASI, jangan tanya soal melahirkan dengan cara apa, biarkan dia bicara sendiri. Kalau nggak mau kasih tahu, ya udah. Jadi kita encourage dia gitu. Bagaimana, capek ya, nggak bisa tidur ya pasti dalam 3 bulan ini, karena pasti berat. Nggak apa-apa, nanti kalau bayinya tidur, ibu tidur aja, atau dipijet badannya, atau apa yang ibu lagi suka, makanan apa, gitu. Nanti kita buat, misalnya kalau bisa. Gitu. Jadi sangat sensitif. Dan perawatan pada ibu-ibu yang baru melahirkan itu adalah salah satu panggilan saya sebagai ibu muda yang juga pernah mengalami masa yang berat. Itu. Makasih Bu Betty sudah berbagi. Saya senang banget ada pelawatan khusus ini. Tetap semangat. Oke. Selamat malam Kak Titin, Kak Kesia. Selamat malam. Ya, mau ngomong malam. dikit. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf, ini saya sebagai bendahara, sebagai bendahara tim pelawatan. Nah, ini menyampaikan, ini permasalahan dengan pelawatan suka duka ya, kedukaan. Nah, tentang kedukaan. Nah, bagaimana cara mengatasi, cara kita menyampaikan istilahnya ada uang duka ke keluarga yang meninggal. Padahal saat ini kan sedang kita tidak boleh bertemu gitu ya, tidak dengan pandemi seperti ini, kita kan sulit untuk bertemu mereka kecuali pas pemakaman seperti yang kemarin dilakukan Kak Titin itu. Terima kasih Kak Titin sudah disampaikan juga ke keluarga Mas Marsen kemarin. Iya. Nah, itu padahal ini sekarang ada numpuk di saya di bendahara itu ada beberapa, ada lebih dari 10 keluarga yang belum tersampaikan. Iya. Nah, itu bagaimana caranya kita masih sampai saat ini masih kebingungan. Apakah itu mau ditransfer kok nggak enak gitu kan, walaupun sebelumnya sudah ngomong gitu, sebelum transfer itu mungkin kita sudah berkomunikasi dengan keluarga yang ditinggal itu, tapi kok rasanya kok nggak enak gitu ya, bagaimana? Atau kita pas ketemu di gereja kok ya bagaimana gitu. Jadi mohon saran bagaimana sebaiknya Kak. Iya, baik, terima kasih Ibu Ruth. Menurut saya, jika dimungkinkan dengan protokol kesehatan yang ketat, 1 orang saja, jika dimungkinkan. Kalau enggak, jangan. Ya, untuk datang ke rumah dalam durasi waktu yang singkat, gitu ya, nggak apa-apa, Bu. Tapi jika tidak mau, coba dipertimbangkan lagi untuk ditransfer dengan komunikasi yang baik. Menurut saya begitu. Jadi buat saya jangan sampai niat baik kita terganjal soal cara. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Ruth. Ya, kemarin juga sempat dibahas, khususnya Dr. Catherine menyampaikan bahwa kesehatan orang yang kita lawat juga jadi prioritas gitu ya. Betul. Di kehidupan tadi. Persis seperti yang Kak Kesia sampaikan, kalau boleh 1 orang, tapi juga dengan melihat kondisi, melihat tim pelawatan juga ada yang sudah lansia atau yang di rumah kayak ada cucu gitu, takutnya jadi betul. Semuanya itu cucunya ikut kan ya. Jadi nanti kita bahas di tim pelawatan. Sekarang cara menanggulanginya dengan itu. Ketika kita bisa langsung hadir saat pemakaman, perwakilan dari gereja langsung memberikan. Tapi nanti yang 11 coba kita bahas di grup, apakah bisa diwakilkan dengan 1 orang dan tidak lama, artinya hanya datang, menyampaikan uang dukanya, berdoa bersama, pulang gitu. Dengan protokol itu tadi. Terima kasih, Bu Ruth. Ya, sama-sama Kak Titin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada chat dari Pak Yunus. Sebenarnya mungkin ini nggak pertanyaan ya. Sebenarnya tiap pelawatan itu punya goal yang berbeda. Jadi pelawat perlu melihat dan mendengar terlebih dahulu, kemudian merespon sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi buat Kak Kesia nanti kalau ada responnya boleh. Tapi betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Yunus. Tadi pelawatan
kelahiran, pelawatan suka duka, pelawatan rutin, pelawatan khusus, itu tentu punya goals yang berbeda. Jadi kalau Kak Keisha selalu mengatakan butuh kepekaan untuk kita pahami bersama. Oke, Kak Keisha ada yang mau disampaikan tadi Serenity Prayer? Ya, oke. Bapak Ibu, tadi Pak Yunus, betul sekali Pak Yunus. Tetap itu pendapat yang sangat baik dan ini juga kepekaan yang sangat baik. Jadi selamat mendengar dan melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan keinginan kita sebagai pelawat. Oke, saya mau membagikan The Serenity Prayer. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengar lagu ini. Jadi The Serenity Prayer itu adalah doa yang diciptakan atau doa yang digagas oleh seorang teolog Amerika bernama Reinhold Niebuhr, seorang, kalau nggak salah saya teolog etika apa ya, saya lupa, yang punya doa begini. Tuhan, karuniakanlah kepadaku ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Karuniakanlah kepadaku keberanian untuk mengubah apa yang bisa kuubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Jadi semoga ini menjadi doa kita bersama malam ini, untuk kita bersama-sama tahu dan bijaksana apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa tidak kita harus hanya bisa kita terima dalam pelayanan dan juga kenyataan kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan belajar bersama dari GKI Kranggan, khususnya di pelayanan pelawatan. Semoga ini menjadi satu diskusi dan pembelajaran yang menarik bagi semua kita. Tuhan memberkati, jaga kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Oke, Bapak Ibu jangan live dulu. Kita akan menyanyi lagu terakhir, Melayani dan Mengasihi Lebih Sungguh, ada di chat. Nanti sesudah itu saya boleh minta Pak Joni untuk tutup dalam doa. Pak Joni, boleh kah? 1, 2, 3. Ya, kalau nggak ada, kita minta Kakak Olin nanti untuk menutup dalam doa. Kita berdoa, terima kasih atas wadah ini. Kita boleh belajar bersama, sharing dan diskusi bersama. Setelah doa, kita akan foto bersama. Oke? Kita menyanyikan dulu lagu. Saya tulis liriknya di chat ya, Bapak Ibu. Jadi, boleh dibuka di chatnya masing-masing. Lagu ini lagu yang nggak asing buat kita, tapi buat saya maknanya dalam sekali, melayani dan mengasihi jadi panggilan setiap kita di tim pelawat. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Dipersilakan pada Kak Olin untuk menutup dalam doa. Ya, terima kasih Kak Titi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memberkati kami, yang telah memberikan kami kesempatan Bapak untuk bertemu melalui Zoom meeting ini. Tuhan, bersyukur kami bisa sharing Tuhan, kami bisa mendengarkan presentasi dan juga sharing dari Kak Keisha. Tuhan, terima kasih, dan juga terima kasih Tuhan untuk beberapa hal yang buat kami belajar dan lebih semangat lagi Tuhan dalam melakukan pelawatan ini Bapak. Bapak, kami bersyukur juga Bapak buat setiap
hal yang kami pelajari hari ini, biarlah Tuhan apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi batu loncatan untuk kami bisa terus belajar dan bisa terus semangat Tuhan dalam melakukan pelawatan dalam kehidupan kami, terutama di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan ini, biarlah perjumpaan ini menjadi awal dan juga Tuhan menjadi semangat baru buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga akan berpisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau bungkus kami melalui kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa satu sama lain Tuhan diikat oleh kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasihnya kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu boleh ditayangkan videonya, kita akan berfoto bersama. Ada Bu Lina, Ciana, Bu Diana, Pak Yunus, Bu Manting, Bu Elkwada. Oke, kita akan foto dari yang bagian pertama dulu. Senyum, 1, 2, 3. Oke, bagian kedua. Bu Manting belum ya, Bu Diana? Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Nanti fotonya saya sampaikan di grup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Keisha. Terima kasih Semangat semuanya. Opung, semangat Opung. Oke. Dadah. Minggu depan ada pembukaan bulan keluarga dan PWS, ditunggu kehadirannya. Malam. Malam. Bye-bye Kak.